Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapa Musyafa Maulana, NIM 11021940029 akan mempresentasikan tentang NFC. Bagian pendahuluan, latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan setiap saat. Tidak hanya perangkat keras semacam handphone yang berkembang, namun perangkat-perangkat lunaknya seperti sistem operasi dan teknologi pengiriman data pun turut berkembang pesat. Salah satu perangkat adalah teknologi pengiriman data pada handphone yaitu Near Field Communication (NFC). Aplikasi pengiriman data pada handphone yang pertama kali muncul adalah infrared, dilanjutkan dengan Bluetooth, dan saat ini yang tengah berkembang adalah NFC. Kebutuhan pengiriman data yang lebih efisien dan memiliki banyak fungsi melatar belakangnya hadirnya NFC. Sebenarnya NFC adalah perkembangan dari teknologi Radio Frequency Identification (RFID) yang digunakan ke dalam perangkat telepon genggam untuk memudahkan transaksi. NFC memiliki banyak fungsi seperti dapat mentransfer data dengan cepat, melakukan transaksi pembelian tanpa perlu menggunakan kartu kredit maupun debit, dan mudah dalam pelaksanaannya karena tidak perlu melewati proses pengaktifan yang berbelit-belit. Pada penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan layanan interaksi yang lebih mudah dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Akbar. Saya akan menjelaskan tentang materi dan artikel kami, yaitu bertukar informasi secara efisien menggunakan NFC, Near Field Communication. Apa sih itu NFC? Saya akan menjelaskan tentang pengertian NFC. Setelah saya membaca kedua para ahli, menurut para ahli yaitu Alfia dan Fatur, saya dapat simpulkan bahwa NFC adalah suatu Near Field Communication yang bisa saya bertukar informasi data menggunakan smart card dan smart card. Di situ saya bertukar data berjarak 10 cm menggunakan RFID. Dan teman-teman sekalian, apa itu sih RFID? RFID adalah Radio Frequency Identification untuk menggunakan dalam jarak dekat sekitar 4 inci. Teknologi NFC Near Field Communication yang merupakan prinsip komunikasi nirkabel dan wireless. Jadi software NFC ini menggunakan software wireless yang bisa bertukar data. Itulah kesimpulan menurut saya yang saya baca. Dan yang kedua adalah cara kerja NFC. Apa sih itu cara kerja NFC? Cara kerja NFC adalah cara kerja untuk saling bertukar data. Contohnya adalah penggunaan e-toll, electronic toll. Jadi jika kita pergi di tol, sebaiknya kita menggunakan HP kita sebagai untuk men-scan masuk ke e-toll. Jadi sangat berfungsi jika menggunakan NFC. Dan yang kedua, cara kerja NFC ini menggunakan perangkat software yang didapatkan di aplikasi. Jadi kita bisa menaruh di HP kita tersendiri. Dan selanjutnya adalah materi tentang perbedaan antara NFC dan Bluetooth yang dapat kita lihat dari sini. Apa sih itu perbedaan NFC dan Bluetooth? NFC adalah perbedaannya adalah jika NFC itu bisa kita gunakan berjarak sebanyak 10 cm. Jika Bluetooth di situ bisa berjarak sampai 100 meter. Jadi situ lebih tinggi keuntungan dari Bluetooth. Dan yang kedua, jika kita saling bertukar data, NFC lebih unggul karena NFC lebih cepat transfer data, dan sehingga Bluetooth itu lebih lambat dibanding NFC. Dan itulah perbedaan antara Bluetooth dan NFC. Jadi sekalian itu NFC adalah suatu pertukaran data yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Marilah kita menggunakan NFC agar di Indonesia itu lebih modern lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Corina Duamalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bertukar informasi lebih cepat dan efisien menggunakan Near Field Communication. Yang pertama, NFC digunakan sebagai transaksi pembayaran. Dalam konteks ini, NFC digunakan sebagai pengganti kartu debit dan uang tunai. Misalnya, jika kita lupa membawa kartu debit atau tidak membawa uang ketika di toko atau swalayan, kita hanya perlu menggunakan
smartphone yang telah tersambung dengan NFC dan menyentuhkannya ke alat transaksi pembayaran tersebut. Yang kedua, NFC untuk transfer data. Seperti yang kita ketahui, biasanya kita menggunakan hard disk atau flash disk sebagai perantara untuk mentransfer data tersebut. Biasanya kita perlu menyambungkan hard disk atau flash disk tersebut ke komputer portable dan menunggu sampai kedua perantara tersebut tersambung. Tetapi dengan adanya NFC, metode transfer data akan semakin lebih cepat. Kita hanya perlu menyentuhkan ponsel atau smartphone yang telah tersambung dengan NFC tersebut ke komputer portable atau ponsel penerima data lainnya. Dan yang ketiga, cara kerja NFC untuk metode transaksi pembayaran. Seperti yang kita ketahui, cara kerja NFC sendiri adalah hanya dengan menyentuhkan ponsel yang tersambung dengan NFC ke alat transaksi pembayaran. Tetapi dalam konteks transaksi pembayaran, kita sebelumnya harus melakukan otorisasi dengan pihak perbankan. Kita sebagai pengguna harus mendaftarkan kartu kredit atau debit kita ke pihak perbankan. Kemudian pihak perbankan akan mendaftarkan kartu kredit kita ke Google Wallet atau layanan payment gateway lainnya, dan setelah itu kita hanya perlu mengaktifkan NFC yang ada pada ponsel kita. Dan yang terakhir, kendala dalam menggunakan NFC. Yang pertama, smartphone kita tidak support NFC. Seperti yang kita ketahui, fitur NFC hanya terdapat pada smartphone keluaran terbaru atau keluaran sekarang. Yang kedua, NFC tidak aktif. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi gangguan pada smartphone Anda, atau mungkin jarak antara ponsel dan alat transaksi yang terlalu jauh. Karena cara kerja utama pada NFC ini adalah dengan menyentuhkan keduanya. Sama halnya seperti Bluetooth, jika jarak terlalu jauh, maka transaksi akan gagal. Dan kendala yang terakhir, tempat-tempat umum yang tidak support NFC. Seperti yang kita ketahui, negara-negara maju seperti Australia dan Singapura telah memanfaatkan NFC dalam semua metode pembayaran. Tetapi tidak dengan Indonesia. Mal-mal atau restoran yang ada di Indonesia masih memanfaatkan metode scan barcode atau menggunakan aplikasi lain seperti OVO atau GoPay sebagai metode transaksi pembayaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Sireni Batara Musak. Di sini saya sebagai orang keempat, jadi saya akan menjelaskan abstrak, simpulan, dan daftar pustaka. Pada abstrak kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang kami buat. Yang pertama, artikel yang kami buat ini bertujuan untuk mengefisienkan penerapan NFC. Lalu di dalam artikel ini, kalian dapat mengetahui definisi dari NFC. Apa itu NFC? NFC yaitu sebuah perangkat yang menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification Device untuk bertukar data. Lalu yang kedua, cara kerja dari NFC ini yaitu kalian hanya saling mendekatkan dua perangkat untuk bertukar data. Lalu untuk penerapan NFC kali ini kami menerapkan NFC untuk mempersingkat proses transaksi berbayar. Lalu kendala pada NFC ini yaitu hanya perangkat yang sudah terdaftar saja yang dapat menggunakan NFC ini. Kesimpulan kali ini dapat disimpulkan bahwa NFC hanya dapat digunakan dengan saling mendekatkan kedua perangkat untuk bertukar data. Lalu menerapkan NFC ini kita jadi dapat mengirimkan data lebih cepat daripada kita menggunakan Bluetooth atau WiFi sharing. Lalu yang ketiga, hanya perangkat yang sudah terdaftar saja yang dapat menggunakan NFC ini. Jadi itulah kesimpulan yang kami dapatkan. Pada daftar pustaka kali ini kami menyantumkan beberapa referensi, yaitu dari buku Azhara yang diterbitkan pada 2016 yang berjudul Pemanfaatkan Teknologi Near Field Communication sebagai Sistem Informasi pada Sengkaling Food Festival berbasis web. Lalu yang kedua, kami mengambil dari buku FND yang diterbitkan pada tahun 2019
yang berjudul 5 penyebab NFC tidak bisa aktif. Lalu kami juga mengambil dari buku Gustasari yang diterbitkan pada tahun 2016 yang berjudul Pengontrolan Sistem Akses Menggunakan Card RFID dan Web Berbasis Arduino. Lalu kami juga mengambil dari sebuah artikel dari Liputan 6 yang berjudul Makin Canggih NFC Hadir Sebagai Alat Pembayaran. Lalu yang terakhir kami mengambil dari buku Nur yang diterbitkan pada tahun 2017 yang berjudul Prototype QR Code Reader dan NFC Reader sebagai media informasi benda-benda Museum Brawijaya berbasis Android.